Balik lagi bersama Upaye. Iklan dulu yang baru nonton. Hari ini kita live bentar aja, jangan lama-lama teman-teman. Oke, iklan dulu teman-teman, lagi menunggu nih. Saya buka Upaye, menunggu Upaye. Menunggu. Menunggu iklan dulu. Iklan dulu ya. Mhm. By the way, udah ada yang nonton belum nih? Halo. Halo. Kita ngobrol kapal. Kapal. Kok nyanyi sih? Belum ada yang nonton. Wah, bulu lebat berkomentar. Halo. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Halo Rimoro sayang mama, Aze. Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang dunia kapal pesiar. Perasaan nggak pakai mic deh ya. Kita langsung di suaranya ini ya. Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi. Kemarin kita off, ternyata Indonesia kalah 3-1. Aduh, kenapa bisa kalah ya? 3-1 loh teman-teman. Percuma saya nggak live dong. Tak kira menang Indonesia, ternyata kalah lawan Jepang 3-1. Oke, by the way teman-teman, apa kabar? 8 orang yang sedang menonton. Mari kita ngobrol lagi tentang dunia kapal pesiar. Apakah ada pertanyaan? Atau kalian udah makan? Buat umat Hindu, sekarang Purnama udah pada sembahyang. Purnama petilem ya? Lupa aku. Aduh. Oke. Hai guys, halo, balik lagi. 73 orang yang nonton, apa kabar? Apakah teman-teman ada yang mau kerja kapal pesiar? Apakah kalian ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan aja berkomentar, nanti aku jawab. Kalau aku tahu, aku kasih tahu ya teman-teman. Oke, by the way apa kabar? Nih baru 2 orang yang berkomentar, baru menyapa. Teman-teman yang lain gimana? Mau menyapa silahkan berkomentar biar rame aja, biar kita ngobrol di sini gitu loh ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama dari Vena Widianti. Oke, by the way ya, kita live-nya 1 jam aja ya, 1 jam aja. Ya, kurang lebih 1 jam lah ya. Oke, pertanyaan dari Vena Widianti. Bang, di kasur tempat tidur kita ada colokan nggak di atas kepala kita kalau di Royal? Oh, ada. Buat ngecas HP kan, ada kok, ada. Teman-teman, kalau kapal yang udah modern itu ada. Tapi kalau kapal kecil itu kadang ada, kadang enggak ya. Kadang kita itu ngecasnya di meja atau ya di meja. Kalau di kasur itu ada yang tidak gitu ya untuk masalah pengecasan itu ya. Jadi gitu. Iya sih. Tapi hati-hati buat teman-teman yang ngecas di tempat tidur ya. Takutnya nanti kalian terlalu sering main HP ya. Takutnya mata kalian agak sedikit buram seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi tentang dunia kapal pesiar? Jadi tergantung ya Vena, tergantung kapalnya. Kalau kapal modern, kapal yang terbaru ada biasanya ya. Sama TV-nya bang, ada di kasur. Oke, untuk masalah TV-nya ada yang di kasur, ada yang di luar kasur ya. Jadi untuk masalah TV di kasur itu biasanya itu satu kamar itu ada 2 TV ya. Jadi satu kamar itu ada 2 TV di kasur yang di atas sama di bawah. Tapi buat yang baru biasanya ya, kalau yang baru yang aku lihat itu dia TV-nya di luar ya. Kayak kontrakku kemarin di Simponi itu TV-nya di luar ya. TV-nya di luar. Jadi kasurnya itu nggak ada TV ya. Jadi tergantung kapal aja sebenarnya ya. Tergantung kapal. Kalau aku sih enakan TV-nya di luar. Kalau di kasur kurang gimana ya? Terlalu privasi ya, terlalu privasi kalau menurutku. Untuk selama ini aku mendapatkan kapal pesiar yang TV-nya di luar teman-teman ya. Kayak Radian, Majesty, Simponi, di mana lagi aku pernah Quantum ya, Quantum of the Seas, TV-nya pada di luar semua. Di tempat bukan di luar koridor ya, di dalam kamar tapi di luar kasur seperti itu ya. Itu masalah TV-nya.
Tapi aku pernah lihat TV-nya itu di kasur ya. Jadi tergantung kapal aja ya Vena ya. Kayaknya ini Vena takut nggak ada TV ya Vena ya. Ada kok, santai aja. Oke, dari Neng Chung Bun. Beli, kalau lulusan S1 manajemen pengelolaan perhotelan, apakah bisa kerja di bagian staff officer gitu, Beli? Untuk di bagian staff officer, kalau manajemen bisa. Bisa, teman-teman ya. Yang aku lihat ya teman-teman, yang aku lihat itu kebanyakan mereka itu mulainya dari bawah teman-teman ya, yang kerja di officer, di bagian finansial, di bagian HR. Kebanyakan mereka itu mulai dari bawah ya, mulai dari bawah merangkap. Setelah itu mereka melihat lowongan di kapal besar, mereka melamar. Tapi kalau kalian dari rumah melamar sebagai staff officernya langsung, itu agak sedikit sulit. Soalnya kalian itu nggak ada pengalaman ya, nggak ada pengalaman di kapal pesiar ya. Ya, jadi yang aku sering lihat itu mereka itu kebanyakan mulai dari bawah ya, entah mereka lulusan S1, S2, D1, D2, itu mereka selalu mulai dari bawah dan bisa menjadi staff officer. Jadi staff officer itu orang yang kerja di kantor kan maksudnya ya, kayak finansial, kayak HR yang ngurus-ngurus kru, itu biasanya mereka mulai dari bawah ya. Kadang juga ada anak cleaner jadi staff officer, anak laundry jadi staff officer, ada ya gitu. Jadi untuk masalah lulusan itu nggak jamin teman-teman ya. Tergantung kalian gimana di kapal pesiar gitu ya, tergantung kalian nanti interviewnya kayak gitu. Oke. Haupa dengan hai bang, hai juga, apa kabar? Andre Muswar. Aku manajemen kos-kosan. Wih, kalau manajemen kos-kosan asik, sebulan udah tinggal panen, santai. Ini pamer apa pamer ini asik. Oke, dari Cunik Imli. Bang, semangat, siap. Berapa kali ngetik nih? 5 kali. Siap, siap, semangat selalu. By the way, terima kasih banyak semangatnya ya. Oke, gimana teman-teman? Udah aku jawab ya. Apakah udah jelas atau kurang jelas? Kalau kurang jelas silahkan bertanya lagi. Nanti aku jawab gitu ya. Kita baru berapa menit nih? Baru 7 menit ya. Santai aja. Ngopi dulu, sambil ngopi lihat live-nya Opoye sambil nanya-nanya. Biar ada gambaran untuk kerja di kapal pesiar kayak gimana ya. By the way, aku LOE-nya belum datang teman-teman ya. Aku cek tadi, setiap hari aku cek belum ada. Ya, jadi untuk ya belum ada. Dokumen juga belum di itu belum hijau ya. Jadi dokumen yang aku sudah buat itu semua pada orange, belum hijau. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan tentang dunia kapal pesiar? Oke, kira-kira teman-teman tebak deh. Kira-kira aku berangkat bulan apa di tahun ini? Apakah di tahun ini atau tahun depan? Saya juga nggak tahu ya, karena situasi globalnya agak sedikit kacau banget. Oke, kita tebak-tebakan. Kira-kira teman-teman menebak saya berangkat bulan apa? Apakah Februari? Apakah Maret? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember? Ya, coba deh tebak. Silakan berkomentar. Siapa tahu nanti kalau benar nanti saya kasih nanti. Kalau udah di kapal pesiar, saya kasih gagapan. Asik. What Zero? Lagi bahas apa bang? Baru join. Aku bahas dunia kapal pesiar teman-teman ya. Aku kan udah kasih judulnya kan, kapal pesiar ngumpul yuk. Oke, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen kerja di kapal pesiar, aku di sini mau tanya jawab seperti itu. Apa yang kalian tanyakan nanti saya akan jawab ya. Usahakan saya menjawabnya sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau saya nggak tahu ya gimanain ya. Saya bilang nggak tahu seperti itu. Oke, tentang dunia kapal pesiar teman-teman ya. Oke, dari Cunik Imli, bang, makanan di kapal pesiar itu biasanya apa? Kalau makanan di kapal pesiar itu, kalau dari segi rasa itu jarang yang adanya pedas ya, jarang pedas. Biasanya kalau ada sambal itu paling cepat habis. Oke, jadi untuk makanan di kapal pesiar itu kalau menurut lidah saya itu agak-agak hambar teman-teman ya. Dalam artian hambar ya nggak kayak rasa-rasa di Indonesia seperti itu. Kalau Indonesia itu kan banyak dengan rempah-rempah. Nah di sana itu udah buat makanannya tuh liksop teman-teman ya. Daging, goreng, saus, udah out. Gitu ya. Takutnya gini loh teman-teman, kalau di kapal pesiar itu kalau di bagian kru mes, kalau kalian membuat makanan terlalu enak itu akan kerja keras teman-teman ya, terlalu kerja keras. Kenapa saya bilang kerja keras? Ya cepat habis. Contohnya saya dulu
bikin makanan gini, live cooking ya. Jadi saya masak telur seperti itu, masak omelet. Jadi omeletnya itu ada cabenya. Rame banget yang ngantri ya. Karena ada cabenya, pedas. Coba nggak ada cabe? Ya, paling sepi. Ya. Jadi makanan di kapal pesiar itu kalau di kapal kecil itu rata-rata ya hambar rasanya ya. Dari segi makanan ya paling paling sering itu ada nasi. Makanan Indonesia juga agak sedikit jarang sih ya. Kadang ada, kadang enggak. Terus makanan India, makanan Filipina, makanan Western, udah gitu aja teman-teman. Mashed potato, seperti itu. Pokoknya makanannya tuh gado-gado ya. Banyak banget ada makanan, tapi enak-enak sih, tapi nggak gini gimana ini gini teman-teman. Kadang nggak cocok sama lidah kita ya, tapi kalau kalian udah terbiasa ya pasti terbiasa dengan rasa rasa makanan di kapal pesiar seperti itu ya. Maaf ya agak sedikit kaku tadi ngomongnya. Jadi gitu aja makanannya. Maka dari itu banyak yang kerja di kapal pesiar, khususnya yang orang Indonesia, mereka itu kebanyakan bawa sambal ya. Jadi sambal sasetan seperti itu ya. Oke, dari Andrew Muzwar, berapa tiket kapal pesiar bang? Untuk tiket kapal pesiar kalau baru join, kalau dibayarin oleh company itu kita bayarnya di kapal ya. Kita bayarnya di kapal ketika saat kerja, nanti gajinya itu dipotong. Nah, kalau di kontrak pertama saya itu, saya bayar tiketnya sekitaran 14 sampai 15 juta. Itu joinnya di Australia, jadi tergantung. Kalau kita joinnya agak jauh ya agak mahal biasanya. Ya, Australia aja 14-15 juta ya. Saya itu lewat agent ya. Itu udah termasuk hotel seperti itu ya. Untuk tiketnya aja. Jadi kalau kalian berangkat kapal pesiar, biaya yang paling mahal itu biasanya tiket. Misalnya kalau kalian bayarnya mandiri ya. Jadi kalian bayar bayar duluan kalau kontrak pertama seperti itu, biasanya yang paling mahal bayarnya itu adalah tiket. Untuk dokumen sih nggak seberapa teman-teman ya. Apalagi kalau buat sendiri gitu ya. Oke, lanjut dari Ulum. Beli pernah masak Indomie di kru kabin nggak? Oke, untuk masalah kru kabin, aku sebenarnya nggak gini teman-teman. Aku nggak terlalu ribet orangnya ya. Jadi aku tuh nggak pernah masak di kru kabin seingat aku. Tapi temanku itu ada yang masak. Jadi aku tinggal makan aja. Soalnya aku nggak mau ribet teman-teman ya. Soalnya aku nggak bawa Indomie ke kapal pesiar. Aku cuma bawa pakaian doang. Nggak, aku jarang jarang bawa makanan itu jarang. Malah nggak pernah aku bawa makanan. Soalnya lidahku itu ya udah cocok dengan makanan di kapal pesiar seperti itu ya. Jadi nggak ribet seperti itu. Aku pernah masak di kabin, maksudnya itu di kabin ya. Pernah sama teman, tapi ya sama teman. Tapi sekarang udah nggak diperbolehkan teman-teman ya. Dulu diperbolehkan, tapi sekarang nggak pernah. Nggak diperbolehkan gitu maksudnya ya. Karena itu ada aturannya. Karena sempat dulu ada yang masak gitu ya di kamar itu, ya keluar asap seperti itu. Takutnya kebakaran teman-teman. Kalau udah kebakaran ya udah bahaya. Untuk sekarang itu udah nggak diperbolehkan untuk masak di kamar ya. Semuanya harus masak di krumes. Seperti itu teman-teman ya. Oke, dari Mega Adnyana, beli nggak balik kapal lagi? Balik, tapi nggak tahu ini kapan. Makanya tebak ini kapan aku balik kira-kira. Apakah tahun ini atau tahun depan? Atau nggak balik-balik? Gak apa-apa lah ya, nikmati hidup. Belum dapat LOI aku, belum dapat ya, Mega. Belum dapat. Nanti kalau udah dapat aku kabari ya. Dari World Zero, bang, sekolah hotel dan kapal pesiar itu terjamin nggak untuk dapat kerja di kapalnya? Untuk masalah itu tergantung teman-teman. Aku nggak berani bilang bahwa misalnya kalian sudah sekolah di hotel atau di sekolah di hotel, di bagian hotel dan kapal pesiar itu kan, kalian sekolah di bagian pariwisata itu maksudnya. Itu tergantung nanti pas ketika kalian interview ya, tergantung bahasa Inggris kalian. Kalau kalian misalnya sekolah di bagian hotel dan kapal pesiar, tapi kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, itu agak sedikit susah teman-teman ya. Tapi yang pastinya kalian harus bisa bahasa Inggris ya, gitu. Yang pastinya kalian bisa, apalagi kalian misalnya itu training di Bali gitu kan, harus bahasa Inggris. Tamunya kan kebanyakan dari luar negeri seperti itu. Nah, untuk masalah jaminnya kalian bisa kerja di kapal besar itu tergantung sekarang. Jadi sebelum kerja ke kapal besar itu kan ada persyaratannya. Nah, persyaratannya itu adalah ya kalian harus sehat jasmani dan rohani gitu, dan juga umur ya. Umur misalnya kalau udah umur 40 50 kayaknya agak sedikit sulit ya. Jadi seperti itu. Jadi
Saya nggak berani bilang itu terjamin, tergantung. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, saya berani bilang jamin bisa kerja di kapal pesiar. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris, tapi kalian belajar di sekolah hotel dan kapal pesiar, itu susah teman-teman ya, gitu ya. Jadi kuncinya itu bahasa Inggris kalau pengen kerja di kapal pesiar ya. Buat word zero ya, dari sekarang lah kalian bisa belajar bahasa Inggris seperti itu. Dari Vena Widyanti, Bang, ini maksudnya apa ya? Health Declaration Medical Original revalidasi 15 15 days, reval 9 days, HACCP. Hmm, ini medical original. Ini kayak persyaratan ya teman-teman. Ini kesehatan declaration, ini kayaknya surat keterangan sehat. Medical original ini surat keterangan gini ya. Revalidasi 15 hari, reval 9 days, dan HCCP. Nah, ini itu kayak teman-teman, surat keterangan apa namanya? Kesehatan, medical certificate ya. Gitu. Ini revalidasi 15 hari, ini maksudnya apa ya? Ini di mana nih Vena lihat ini? Kata-kata ini. Kata-kata dari Royal Caribbean atau di medicalnya, di sertifikatnya. Kalau dilihat ini kan tentang sertifikat medical ya. Iya, sertifikat. Kalau ini artinya aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi ini maksudnya apa aku nggak tahu. Isi HHCCP lagi aku nggak tahu kepanjangannya ini apa. Ya. Maaf ya Vena ya. Kalau dilihat dari kata-katanya ini tentang sertifikat kayaknya. Tes kesehatan ya, medical sertifikatnya. Jadi medical original. Gitu, seperti itu ya. Pada intinya sih itu ya. Oke, dari Ulum, beli posisi butler tugasnya ngapain aja? Wih, kalau di kapal pesiar, kalau di Royal itu nggak ada butler. Kalau sepengetahuan aku, butler itu kan merangkap kayaknya pekerjaannya ya, butler ya. Soalnya dulu aku sempat tugas di bukan tugas, kerja di villa ada yang butler. Jadi butler itu kerja di front office, setelah itu dia bawain makanan, itu butler ya. Seingat aku ya. Kalau di villa ada butler, tapi kalau di kapal pesiar nggak ada ya, khusus di Royal Caribbean ya. Jadi tugasnya merangkap ini teman-teman, sepengetahuanku ya. Jadi nggak satu satu pekerjaan aja diambil. Oke, dari Kadek Hardi, beli coba LOI apa aja itu? Beli coba LOI apa aja itu? Hah? Maksudnya? Beli coba LOI apa aja itu? Kepanjangannya? Kepanjangan LOI, Letter of Employee. Aku nggak ngerti ini pertanyaannya apa, gimana gitu loh. Beli coba LOI apa aja itu? Maksudnya aku nggak ngerti. Oke, aku lanjut dulu ya, yang lainnya. Oke, dari Joni, beli kalau wifi gratis kah? Kemarin aku chat temanku katanya WhatsAppnya gratis, yang lainnya sih masih berbayar ya. Katanya, kata temanku, aku tanya sama eh, si Nengah, sama si Nengah. Katanya wifi-nya masih gratis, tapi cuma WhatsApp aja kalau nggak salah. Untuk yang lainnya kayaknya berbayar. Tapi kalau nggak ada tamu ya, kalau nggak ada tamu biasanya YouTube-nya juga gratis biasanya. Kalau yang terakhir itu gratis teman-teman. Terakhir ya, kontrak terakhirku itu karena corona mungkin kali ya. Jadi untuk WhatsApp-nya gratis. Jadi bisa chat, bisa nelpon juga ya. Untuk sekarang aku nggak tahu apakah itu masih berlaku karena mungkin udah normal kali ya. Aku berharap sih gratis. Oke, dari Andrew Muswar, kapal pesiar itu milik perusahaan apa bang? Untuk kapal pesiar itu, kalau Royal Caribbean, aku pemiliknya, ownernya itu CEO-nya aku lupa namanya teman-teman. Jadi ada satu orang ya, ada satu orang. Tapi aku lupa. Jadi kapal pesiar itu perusahaannya kalau
misalnya nama kapalnya Quantum of the Seas, nama perusahaannya Royal Caribbean Cruise Line, itu miliknya Royal Caribbean ya. Jadi Royal Caribbean Cruise Line itu banyak ada kapalnya teman-teman ya. Ada sekitaran 20 sampai 30 kapal kalau nggak salah, dan ada yang kapal baru Icon of the Seas ya. Jadi itu kayaknya kapal terbesar kalau nggak salah ya, kapal terbesar. Oke, dari si Carpi, si Irfan baru nongol ini. Halo, saya telat nggak Kapten Beli? Nggak kok, baru berapa menit ini? Baru 20 menit ya. Lagi 40 menitan kita bisa ngobrol. Mega Adnyana, Vena Widianti, dia itu di Costa. Oh, oke. Costa, ini maksudnya di apa nih di Costa? Mungkin yang ini ya, yang bahasa Inggris ini ya, medical original gitu ya. Word Zero, setelah kontrak di kapal habis, setelah itu apa bisa langsung diperpanjang dan lanjut kerja atau harus nunggu dipanggil dulu? Nah, untuk masalah kontrak kerja itu biasanya sebelum kalian pulang, kalian bawa kontrak yang akan datang ya. Jadi misalnya kalian pulang lagi sebulan, itu ada kontrak baru yang udah kalian pegang kapan kalian berangkat, nama kapal selanjutnya seperti itu ya. Jadi nggak perlu kalian minta-minta lagi, nggak perlu kalian panggil-panggil lagi seperti itu. Jadi udah ada ya, jadi sudah ada jadwalnya, kalian berangkat bulan ini bulan itu seperti itu ya. Liburnya juga udah diatur, jadi ikuti aja alurnya ya. Jadi kontraknya udah kalian pegang ya, langsung diperpanjang biasanya. Nah, kalau misalnya kalian nolaknya dengan baik-baik ya. Dan saya sarankan jangan pernah menolak yang namanya kontrak kerja. Nanti akibatnya seperti saya atau teman saya 1 tahun di rumah karena nolak job letter. Saya karena ada program jadi 2 tahun ya. Gitu. Jadi udah langsung ada kontraknya sebelum kalian pulang tuh udah ada ya. Oke, dari Meganya. Nah, kapal Costa itu beli. Aku dulu mantan Costa. Oh, kapal Costa. Oke. Oh, ini yang maksudnya ya, yang bahasa Inggris ini. Oh, Costa itu. Kalau Costa aku nggak terlalu tahu ya. Jadi itu tentang medical aja sebenarnya ya, medical certificate. Kalau dilihat dari kata-katanya sih ya. Oke, dari Word Zero. Oh ya bang, di kapal pesiar itu apakah ada jenjang karirnya? Kalau di kapal pesiar itu jenjang karirnya itu kita yang menentukan teman-teman ya, kita yang menentukan. Jadi misalnya nih kalian di posisi, kalau aku kasih contoh ya, kalau di perusahaan Royal Caribbean, misalnya kalian di bagian cleaner ya, bagian cleaner, tiba-tiba kalian nyaman di posisi itu di bagian cleaner, kalian kerja di sana, kalian nggak mau naik ke posisi yang lebih baik lagi ya, kalian stuck di sana ya, kalian stuck di sana. Kalau kalian pengen karir kalian itu bagus, jadi kalian itu harus melamarnya lagi teman-teman. Jadi di kapal pesiar itu ada yang namanya, kalau di housekeeping kita perlu cross training dulu sebelum kita naik posisi ya. Jadi kita perlu belajar lagi cross training. Setelah itu kalau ada lagi lowongan, misalnya ada lowongan basuh, kita melamar lagi. Jadi nggak tentu ini untuk masalah jenjang karir apakah cepat naik atau lambat. Tergantung nasib dan keberuntungan kita aja. Kalau kita lihat lowongan pekerjaan di kapal pesiar, misalnya kita lihat di sana, dan setiap kontrak misalnya kita lihat itu jenjang karirnya bagus, apalagi lulus seperti itu ya, cepat naiknya. Jadi itu tergantung teman-teman ya, tergantung untuk masalah jenjang karir itu tergantung kita, apakah kita mau melamarnya kalau ada lowongan, dan lowongannya pun kalau ada kalau nggak ada ya stuck di sana seperti itu ya, gitu. Jadi jenjang karir itu ditentukan oleh diri kita dan lowongan yang ada di kapal pesiar ya. Jadi nggak gini loh teman-teman, misalnya satu kontrak kalian jadi cleaner, tiba-tiba kontrak kedua kalian naik, nggak gitu teman-teman ya, nggak gitu. Setelah itu kontrak ketiga kalian naik lagi, nggak gitu teman-teman ya. Jadi kita perlu melamar lagi di kapal pesiar seperti itu ya. Ngerti ya untuk masalah jenjang karirnya gitu. Jadi persaingan itu banyak ya, persaingan itu banyak. Kalau kalian di cleaner pengen menjadi basuh ya, persaingannya sama anak cleaner aja gitu ya. Nanti kalian melamar, kalau kalian lulus kalian di pipeline gitu. Apalagi di bar misalnya, kalau kalian di bar, kalian pertama kerja di sana jadi bar utility, kalian nyaman di sana ya stuck aja di sana. Misalnya kalian nggak pernah melamar, ada lowongan tapi kalian nggak pernah melamar, kalian stuck aja di sana. Tapi kalau ada lowongan kalian melamar seperti itu,
ya kalian misalnya lulus ya kalian naik, kalau nggak lulus ya stuck lagi seperti itu. Jadi untuk masalah jenjang karir itu ya ditentukan oleh diri kita ya, eh, kapasitas kita nanti kan di interview lagi seperti itu ya, gitu teman-teman. Oke, dari Ulum, beli kapan penggunaan three bucket system pas kapal posisi lagi sandar atau lagi cruise? Oke. Untuk three bucket system itu setiap hari sebenarnya teman-teman ya, setiap hari. Tapi di kapal pesiar itu kalau boleh jujur ya, di kapal pesiar itu gini teman-teman. Bukan jarang sih ya, kebanyakan leak shot teman-teman ya. Leak shot itu cara cepat teman-teman ya. Jadi kalau three bucket system itu harus setiap hari. Kalau kalian ditanya misalnya sama tukang ngecek, kayak apa ya tukang ngecek, aku lupa no. Ada USB seperti itu ya. Jadi ada orang luar masuk kapal kita. Kalau ditanya kapan penggunaan three bucket system, ya setiap hari. Ketika kalian membersihkan area kalian, misalnya kalian membersihkan yang namanya ice station, itu harus menggunakan three bucket system. Membersihkan area-area di dapur itu harus menggunakan three bucket system. Itu setiap hari teman-teman ya. Jangan bilang setiap 2 hari, 3 hari, enggak. Itu setiap hari digunakan ya. Jadi sebenarnya itu jawabannya. Tapi untuk masalah realnya, kenyataan di kapal pesiar itu leak shot teman-teman ya. Pokoknya yang penting bersih, disabunin gitu ya, gitu. Jadi kalau kita mengikuti aturan three bucket system itu lama banget selesainya, lama banget ya. Jadi kalau three bucket system kan kita sabunin dulu kan, bener nggak sih? Wash, rinse, and sanitize. Ya, kita sabunin dulu, wash pakai sabun, setelah itu kita rinse ya, setelah itu kita sanitize seperti itu ya. Jadi three bucket system itu setiap hari teman-teman ya kalau ditanya. Enggak lagi sandar, lagi cruise, enggak. Setiap hari. Kalau ditanya ya, setiap hari. Oke. Dari Eli Dawati, halo Bang, halo juga, apa kabar? Oke, dari Said UJ, halo, lagi ngapain? Lagi nyawa pertanyaan teman-teman nih ya. Dari Nur Fajari, ada juga tuh kenalanku Mas Rusli yang kerja di kapal pesiar juga tahun kemarin, baru habis kontrak dan belum berangkat lagi. Nah, kok bisa ini belum berangkat? Mungkin dia nolak atau mungkin karena kepenuhan mungkin kali ya. Aku nggak tahu nih alasannya, ini sih ketawa lagi dia. Apa mungkin udah nggak betah kali ya kerja di kapal pesiar. Oke, dari World Zero. Dulu waktu di kapal suasana pertemanannya gimana Bang? Oke. Dulu waktu di kapal suasana pertemanannya gimana Bang? Apa banyak teman dari negara lain dan kebanyakan dari negara apa aja? Oke, untuk masalah suasana pertemanan untuk di awal-awal itu agak sedikit sulit ya teman-teman. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita itu mempunyai kesibukan masing-masing seperti itu ya. Jadi masing-masing orang itu mempunyai kesibukan masing-masing. Ketika jam kerja semuanya kerja lalu lalang, nggak ada yang ngobrol gitu loh. Dia nanti vibe ngobrol santai ngerokok itu nggak ada teman-teman ya. Jadi semua orang mempunyai kesibukan masing-masing. Jadi mereka itu istirahat, setelah itu sorenya kerja, cas. Jarang yang ada ngobrol seperti itu, jarang. Kecuali selesai kerja ya. Jadi ketika itu aku tidak terlalu banyak punya teman di awal-awal itu, paling teman satu kamar aja ya. Nah, setelah kelamaan di tempat kerja sambil ngobrol dikit-dikit, oh tahu ini orang kita akhirnya ya kenalan. Akhirnya ya banyak punya teman seperti itu. Jadi teman itu ya mengikuti dengan waktu seperti itu. Jadi kita nggak gini teman-teman, ketika kita hari pertama tiba-tiba banyak teman, enggak. Soalnya semuanya sibuk teman-teman ya, semuanya mempunyai kesibukan masing-masing ya. Biasanya itu anak kapal kalau udah selesai kerja ada yang ngerokok, ada yang langsung ke kamar tidur, ada yang makan gitu ya. Jadi gitu. Kalau aku sih biasanya habis kerja makan dulu, ngobrol sama teman, setelah itu ya ke kamar tidur, udah selesai. Kalau kalau urusan nongkrong itu aku jarang banget. Soalnya gimana ya teman-teman, besoknya kerja lagi, capek seperti itu ya. Jadi aku jaga kesehatan ya. Jadi untuk masalah teman ya sebenarnya ada dari negara lain juga ada. Dan untuk masalah kebanyakannya ya kebanyakan negara kita yang pastinya ya.
kebanyakan negara kita. Kalau aku punya teman luar negeri ya nggak terlalu banyak, paling dari India 1 2 orang 4 orang seperti itu, dari Filipina ya. Kalau ingat ya, soalnya jarang ketemu ya, jarang ketemu. Dari Andre Muswar, Bang, harga minuman yang bikin enjoy berapa harganya di kapal pesiar? Ada anggur merah cap orang tua nggak? Itu nggak ada teman-teman ya. Kalau aku yang paling suka itu aku sering Jack Daniel biasanya. Aku sering. Itu harganya sekitaran $20 kayaknya, 20 sampai 30. $30 kayaknya ya, sekitaran 500 600 ribuan lah ya untuk satu minuman itu pun kalau ketika kumpul-kumpul nggak sendirian ya. Mana ada anggur merah cap orang tua, ini ada-ada aja. Oke, dari Nyoman Sudarmo, beli kerja di kapal pesiar nau apa sing? Untuk kerja di kapal pesiar betah apa enggak? Untuk di kontrak pertama, di bulan pertama, bulan kedua, ketiga itu enggak betah ya. Itu seperti neraka teman-teman. Kalian itu seperti masuk di, kalau dibilang sih salah kamar ya. Salah kamar tapi dipaksain seperti itu. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga itu enggak betah. Kenapa begitu? Karena suasananya beda banget dengan di Bali. Beda banget. Biasanya saya di rumah itu dengar motor lewat, dengar ayam berkokok, dengar hujan, tapi di kapal pesiar sepi banget teman-teman ya. Sepi banget kalau ketika lagi tidur itu ya. Yang dengar hanyalah suara mesin saja ya. Nah, untuk masalah bulan 4 5 6 7 itu udah betah banget, soalnya mau pulang. Dan kontrak kedua juga betah ya. Betah. Kadang juga enggak sih, tergantung jabatan aja teman-teman ya. Kalau aku masih di tukang masak, aku berani jamin bilang aku nggak betah. Jadi maksain cuma nyari duit doang. Karena aku sekarang di housekeeping ya betah teman-teman. Soalnya kerjaannya ya nggak terlalu banyak tekanan, jadi santai ya, udah tahu. Setiap hari gitu-gitu aja, ngambil anduk, ngambil apa kayak linen, setiap hari gitu-gitu aja. Kalau tukang masak kan kita masak teman-teman, meracik seperti itu. Bagaimana caranya biar enak, bagaimana caranya bahannya harus ada, itu yang bikin stres biasanya kalau di tukang masak ya. Apalagi bahannya diambil. Nah itu saya berani bilang nggak betah seperti itu ya. Kalau di tukang masak, kalau nggak ada passion nggak betah yang pastinya. Maksain ya, karena pengen nyari duit doang seperti itu. Oke, dari Auni Fawad, tengah cerita apa bang? Sorry nak tanya, SBB baru masuk. Oke, tengah cerita apa bang? Tengah cerita apa ini? Tengah cerita, oh kapal pesiar ini ya. Nggak apa-apa, baru masuk. Oke, dari Iskandar Kandar, beli punya temen orang Madura nggak beli di kapal? Punya. Aku punya orang Madura itu kayaknya kalau nggak salah Asep namanya. Ya, Asep. Siapa lagi? Yang aku kenal itu Asep aja. Soalnya Asep ini terkenal dengan anunya, bengalnya ya, waktu di laundry. Kayaknya dia orang Madura sih Asep ini. Tapi sekarang aku lihat dia jadi alok attendant ya, jadi udah bagus posisinya. Semoga cepat jadi kabin steward ya Asep. Aku punya teman orang Madura ya. Ada lagi teman Madura yang lain, tapi aku lupa namanya ya. Oke, dari Word Zero. Dulu sebelum kerja di kapal pesiar, apa abang sempat kerja di hotel? Sempet. Aku sempat training di Sun Island Kute 6 bulan. Setelah itu aku kerja di Hotel Villa Tanah Dewa hampir 1,5 tahun. Setelah itu aku berangkat ke kapal pesiar. Jadi pengalamanku ya 2 tahunan. Ya, jadi juga menunggu umur sebenarnya ya. Sebenarnya pengalaman 1 tahun boleh. Jadi karena aku menunggu umur sampai 21, akhirnya ya pengalamannya hampir 2 tahun seperti itu ya. Dari Ulum, beli kenapa furniture area dapur rata-rata stainless? Ya emang begitu, stainless ya. Kenapa begitu ya, emang dibuat dari perusahaannya seperti itu, stainless ya. Mungkin agar lama bertahan aja sebenarnya ya. Kayaknya sih itu alasan yang tepat, kayaknya biar lama aja bertahan alatnya ya. Jadi kalau biasanya udah rusak, udah penyok, baru dibuang gitu ya. Kebanyakan sih stainless ya. Stainless ya ya. Oke, dari Nyoman Sudarmo,
Beli, sekarang kangen nggak sama masakan Bali seperti jukut kelor? Untuk sekarang sih nggak kangen, kan udah 2 tahun aku di rumah, udah biasa-biasa aja ya. Malahan aku kangen makanan di kapal pesiar karena makanannya tuh udah tinggal ngambil aja sebenarnya, nggak perlu beli lagi, nggak perlu masak lagi seperti itu. Jadi kita istirahat, tinggal apa yang kita lihat, apa yang kita mau kita kita ambil. Kayak daging, buah, es krim, dessert, apapun itu, sup kita sikat kalau udah di kapal pesiar. Malah aku kangen nih makanan kapal pesiar ya. Pada intinya sih udah ada di depan mata, tinggal makan aja seperti itu. Jadi nggak ribet ya, gitu. Untuk makanan Bali sih udah nggak kangen, kan udah di Bali 2 tahun ya. Oke, dari Word Zero, apa chef di kapal gajinya besar? Apa chef di kapal gajinya besar? Oke, untuk chef di kapal kalau di posisi yang paling atas ya lumayan gede ya. Jadi tergantung aja sebenarnya teman-teman, tergantung tingkat kesyukuran kita ya. Kalau kita dapatnya misalnya dari bawah itu biasanya anak dapur itu dapat $900. Kalau kita udah merasa bersyukur dan itu banyak ya lumayan sih menurut kita. Lumayan gede ya. Kalau yang paling atas banget ya gede, kayak eksekutif chef itu gede gajinya ya, tapi itu perlu proses. Yang di bawah itu dapatnya $900 teman-teman. Untuk yang di atas itu udah ribuan biasanya ya, ribuan dolar. Tapi aku nggak tahu berapa pastinya. Soalnya nggak pernah nanya ya. Soalnya nggak pernah mencicipi di posisi itu. Paling komi 2 sama komi 1 aja. Oke. Dari Mega Adnyana, beli gaji orang restoran di Royal gimana beli? Oke, untuk gaji orang restoran itu mereka lumayan sih ya, lumayan gede dapatnya ya. Jadi dia itu dapat basic salary dan dia juga dapat tipping. Jadi yang membuat besar itu biasanya tippingnya teman-teman ya. Kadang-kadang mereka itu setiap minggu yang aku dengar nih dari berita-berita anak restoran, ada yang pokoknya nggak tentu lah ya, tergantung rezeki. Ada yang dapat setiap minggu itu 200, 300, 400, 500 itu ada setiap minggu ya. Itu baru tipping aja, belum lagi servisnya, gaji basicnya seperti itu. Ya kalau dibilang sih untuk di Royal Caribbean kalau cruise-nya baik itu untuk anak asisten ya bisa lah bawa 2000 3000 bisa lah ya. 2000 3000 itu bisa asistennya. Jadi kerjanya kan satu tim sama waiter ya. Gitu. Beli gaji orang restoran di Royal gimana beli ya? Oh, orang restoran ya. Oke, orang restoran gitu ya, sama aja. Yang tadi aku bilang itu. Jadi yang tadi aku bahas itu adalah asisten waiter ya. Asisten waiter. Jadi asisten waiter itu dapat tipping juga dan waiter juga dapat tipping. Mereka juga gratuity ya. Jadi gajinya itu gratuity. Tergantung berapa jumlah tamu yang mereka pegang setiap cruise ya. Jadi tamunya itu akan ngasih ke dia seperti itu dan juga mereka dapat tipping. Jadi kalau saya bilang sih untuk gaji di restoran untuk di posisi asisten waiter atau waiter itu udah lumayan banget ya. Itu antara dia bawa uang 2000 sampai 4000 5000 bisa lah sebulan ya. Bisa. Tapi untuk yang paling bawah itu biasanya dapat 900. Jadi belum dapat tipping yang banyak. Kayak kerja di crew mess, kerja di restoran specialty dan di mana lagi di room service itu ya. Gitu. Untuk di bawah itu rata-rata mereka gajinya basic aja yang didapat. Jadi belum dapat tipping seperti itu ya. Jadi perlu proses kalau pengen naik dan pengen banyak mendapatkan tipping. Kalau pengen jadi asisten waiter ya perlu melamar lagi. Kalau pengen jadi waiter ya perlu melamar lagi seperti itu ya. Jadi untuk masalah gajinya gitu ya. Jadi sistem gajinya itu gratuity teman-teman ya. Jadi tergantung berapa punya tamu segitu nanti kalian mendapatkan gaji gitu. Kan juga ada di kapal lain kayak si Gede Darsana, kalian tahu gak? Gede Darsana dia itu kan YouTuber juga. Nah, dia itu kan kerja di bagian restoran. Nah, dia itu kan fix salary. Soalnya aku sempat lihat TikToknya nanya gajinya ya, berapa dapat sebulan 3000 dolar. Nah, itu fix salary. Jadi udah gimana ya, rame atau sepi tamunya tetap dapat 3000. Tapi kalau gratuity itu tergantung, semakin banyak kita ngendal tamu, semakin banyak kita punya tamu dan tamunya juga baik-baik, itu lumayan uangnya ya. Jadi kalau tamunya sepi ya dikit juga dapatnya. Jadi gajinya itu naik turun teman-teman, jadi nggak pasti ya.
Kadang dapat misalnya 3.000, kadang dapat 4.000, kadang dapat 5.000, ya tergantung. Ya, untuk di Royal nih aku bilang ya. Oke, dari Andre Muzwar. Bang, bisa bawa arak Bali ke dalam kapal besar nggak? Para bule kuat nggak sama arak Bali? Arak-arak Bali itu bisa dibawa, tapi jangan kasih tamu lah. Kita minum-minum di kamar. Kalau kasih bule itu lumayan beresiko teman-teman ya. Soalnya kan minumannya nggak ada label, dan juga kita nggak boleh ini kalau kalau tamunya minta arak Bali itu nggak boleh ya. Mereka itu harus beli, mereka itu harus beli di kapal pesiar seperti itu. Jadi yang ngasih minuman itu ya anak bar. Kalau kita ini anak housekeeping, terus tamunya itu kita yang handle, misalnya ini anak kabin steward bawa arak, ada tamu misalnya di dalam, kita apa nawarin, mau arak Bali gitu. Jangan gitu teman-teman ya. Nanti tamu tamu itu kenapa-kenapa kalian berbahaya ya. Jadi jangan terlalu gimana ya, plong banget pergaulannya ya. Jangan terlalu barbar gitu ya. Jadi ini arak Bali kan belum ada anunya, nggak ada labelnya. Oke, oke, oke. Apalagi arak Bali di desa-desa itu kan. Aduh. Oke, dari si Carpi, sorry Kapten lupa, habis kencan lagi soalnya. Oke, siap. Sukses selalu buat si Irfan. Neng Cungbun, beli, apakah tiap kali kapal nyandar dan kita keluar dari kapal dan jalan-jalan keluar, paspor selalu di stempel negara bersangkutan, beli? Oke, nggak gitu teman-teman. Jadi gini loh teman-teman. Paspor itu kita udah dipegang oleh pihak company-nya ya, di kapal besar itu untuk paspor dan SIM bu itu udah dipegang sama company-nya. Jadi ketika kita join itu udah dipegang sama mereka. Jadi untuk masalah kita mau keluar, misalnya kapalnya nyandar di Asia aku bilang ya, misalnya di Cina, kita tinggal keluar aja. Kapalnya nyandar di Jepang, kita tinggal keluar aja gitu, nggak usah lagi bawa paspor, nggak. Cuma kita bawa ID aja ya, ID. Nah kalau di Amerika itu kita harus membawa kertas A95. Jadi kayak KTP dulu teman-teman, kertas putih cuma isi ya kayak identitas lah ya. Jadi kita harus membawa yang namanya A95. Untuk masalah paspor itu enggak perlu kita setiap keluar ke negara lain, misalnya kapal pesiarnya nyandar, kita nggak perlu bawa paspor. Jadi paspor sama SIM itu udah dipegang oleh company-nya. Jadi kita tinggal keluar bawa ID doang ya. Jadi ID itu kayak kartu gitu, kita ada fotonya, jadi tinggal keluar aja, cas keluar itu ya. Jadi nggak perlu kita nyerahin paspor lagi, nggak ya. Gitu. Oke, paham sampai di sana ya. Oke, dari Ulum, pas jadi chef tugasnya bukan hanya masak ya, beli, sampai harus siapin bahan sendiri. Aduh, untuk di kapal pesiar itu untuk di chef itu nggak selamanya masak teman-teman ya. Jadi chef di kapal pesiar atau tukang masak di kapal pesiar itu jadi dibagi-bagi teman-teman ya. Gini loh, di kapal pesiar itu ada yang namanya tukang potong sayur ya. Kalau di kapal pesiar itu dipanggilnya tukang potong sayur itu dipanggil komisari ya. Jadi di komisari itu ada yang tukang potong sayur buat mashed potato seperti itu, ada yang pokoknya sayuran aja di sana. Jadi jenis-jenis potongan sayuran ada di sana. Kalau di butcher itu di daging ya. Jadi kita nggak masak. Kalau dapat di butcher itu ya kita motong daging doang selama kita kontrak, dan malamnya baru kita gini ngidangin makanan di dining room. Kita ngidangin gitu ya. Ngidangin, kita cuma tinggal naruh-naruh aja, tinggal taruh isi saus, ada lagi tinggal naruh isi saus gitu aja, seperti itu. Jadi untuk masalah masak itu biasanya kalian kerja di restoran specialty ya. Jadi restoran itu berbayar, khusus buat tamu berbayar. Nah itu baru kalian skillnya dikeluarin di sana. Tapi kebanyakan untuk di kapal besar itu ya tugasnya seperti itu, tukang kopiman sepertinya, tukang kopiman seperti itu ya. Tugasnya giniin kopi aja, kopi susu bawa, nggak masak gitu. Kalau di pastry ya buat dessert aja, jadi udah ada bagian-bagiannya. Ada juga tukang masak tapi nggak masak, dia cuma nyiapin doang seperti itu teman-teman ya. Oke, ya untuk masalah bahannya ya kita nyiapin sendiri. Jadi bahannya itu diorder oleh bos kita, besoknya kita panggil. Biasanya itu ada
petugas, ada orangnya yang ngambil bahannya itu. Biasanya ngambilnya di belakang kapal pesiar. Ya, di store, di store kayaknya itu. Apa aku lupa namanya. Pokoknya diambil di store, nanti kita ambil di sana. Setelah itu dibawa ke dapur, nanti di sana kita ambil bahan yang kita perlukan. Kadang juga bahannya tuh nggak lengkap teman-teman ya. Itu yang bikin kita itu tukang masak di kapal pesiar itu agak sedikit headache ya. Jadi sakit kepala gitu. Ini bahannya nggak ada, gimana caranya mau masak gitu ya. Makanya aduh, aku nggak kuat aku di dapur ya. Jadi kalau dibilang di dapur itu tukang masak yes, tukang nyuri juga yes, tukang maling juga yes. Waduh, pokoknya kacau ya, kacau pokoknya. Soalnya aku sempat ngalamin itu semua tuh, aku nggak bisa tidur teman-teman. Jadi tukang masak itu ya, besok ini masak gini, di mana bahannya nggak diorderin lagi, aduh, mau cemes sih di piku itu. Tapi untung sekarang udah di housekeeping, udah tenang pikiranku. Oke, aku lanjut lagi pertanyaannya ya. Oke, oke, dari Nyoman Sudarmo. Tiang kira sekarang di kapal pesiar? Enggak, aku udah 2 tahun nih. Maret ini nyentuh 2 tahun aku di rumah nih teman-teman ya. Oke, dari siapa lagi nih? Dari si Carpi. Oke, mohon maaf nih Kapten lupa. Itu di kepala lu ada warna putih bagian tengah alis. Oh, ini bija teman-teman ya. Sekarang kan aku lupa ini Purnama apa Tilem ya. Aku lupa. Jadi aku ini sembahyang, baru habis sembahyang ya. Ini bija namanya ya. Kalau di Bali itu kalian pasti lihat ini ya. Pasti lihat beras ditaruh di sini sama di sini. Oke, dari Iskandar Kandar. Beli, kalau pertama mulai kerja di kapal, posisinya public area, apa tetap di public area sampai kontrak habis? Apa di rolling ke room? Enggak. Enggak teman-teman. Kalau di Royal Caribbean, misalnya kalian kontraknya itu sebagai public area, kerjanya di public area atau cleaner, ya satu kontrak kalian jadi public area kalau di kontrak pertama. Nah, untuk syarat kalian melamar itu kalian harus full kontrak dulu di kontrak pertama. Jadi kalian harus menyelesaikan yang namanya satu kontrak dulu ya. Seperti itu. Nah, untuk kontrak selanjutnya itu kalian tetap di cleaner atau di public area. Nah, kalian bisa pindah ketika kalian melamar. Ya, jadi nggak ada yang namanya ruling itu nggak ada. Kalian dipindah ke room itu nggak ada. Jadi untuk room itu udah ada orangnya yang bertugas. Jadi di public area juga udah ada orangnya. Kalau pengen kalian naik jabatan ya kalian harus melamar. Nah, ketika kalian melamar kalian jadi baso ya, habis cleaner kalian jadi baso. Setelah itu kalian nggak balik lagi cleaner, kalian jadi baso. Setelah itu satu step lagi melamar jadi cabin steward seperti itu. Jadi nggak ada rollingan ya. Kecuali kalau aku terakhir lihat itu ada yang kerja di cleaner itu di rolling ke pool attendant. Jadi pool attendant 2 bulan, setelah itu dipindah lagi jadi cleaner, jadi public area. Jadi pool sama anak public area itu di rolling ya. Jadi kerja di pool, kerja di public area juga. Jadi di rolling selama 2 bulan kalau nggak salah ya. Kalau aku lihat sih anak pool itu biasanya kalau kerja di pool mereka hitam ya. Tapi kalau udah balik ke public area mereka bagus lagi kulitnya. Mungkin karena panas di atas ya. Seperti itu. Soalnya nggak bisa sembunyi kan, pool attendant kan terbuka banget itu berhubungan dengan tamu ya. Gitu ya. Paham ya Iskandar Kandar. Jadi nggak di rolling ke room ya. Itu udah ada orangnya. Jadi kalau posisinya di public area aja. Oke, dari Ulum. Beli, kalau kita mau apply di Starbucks cruise ship itu apply-nya dari Starbucks di darat atau langsung apply di cruise ship? Oke, untuk masalah itu aku nggak tahu pastinya untuk masalah Starbucks ini ya. Kayaknya nih harus melamar di darat teman-teman. Kayaknya di kapal pesiar ada Starbucks, tapi untuk proses melamar ke Starbucks itu aku nggak tahu apakah dari kapal pesiar. Kalau seingat aku kayaknya setahu aku ya itu dari darat, di darat ya, di darat mereka melamar nanti dilempar ke kapal pesiar. Soalnya di kapal pesiar itu ada Starbucks ya gitu. Dan juga aku jarang lihat ini bukaan lowongan Starbucks di kapal pesiar nih, nggak pernah selama kontrakku ini. Jadi ini melamarnya dari luar ya teman-teman, bukan dari luar, di darat ya, di darat seperti itu. Oke, dari Ririn Arini, halo halo juga. Nyoman Sudarma, Beli, kenapa Beli bisa tertarik kerja di kapal pesiar? Apakah karena banyak orang Bali kerja di kapal pesiar? Oh, kenapa aku tertarik ke kapal pesiar? Enggak karena orang Bali juga. Karena duitnya, ya, duitnya. Soalnya gini loh teman-teman ya, aku kasih bayangan ya. Aku ini bukan orang kaya dan aku ini bukan pengusaha dan aku juga nggak banyak punya warisan.
Nah, ketika aku kerja di Bali itu aku gajinya 3 jutaan, teman-teman. Nah, 3 jutaan itu udah sebulan itu udah iya rata banget, nggak ada sisa, malahan minus ya. Apalagi waktu itu aku masih sendiri aja, belum nikah seperti itu. Jadi ya kalau aku kerja di Bali misalnya dapat 3 juta, ya mana cukup ya. Jadi nggak ada uang ke depannya seperti itu. Tapi di Bali juga ada yang dapat gaji gede ya, 9 8 itu ada ya, tergantung tempat aja. Mungkin nasibku aja kurang enak ya. Maka dari itu aku memutuskan kerja di kapal pesiar. Jadi biar cepat aja dapat duit seperti itu ya. Oke teman-teman, karena duitnya bukan karena orang Bali banyak di kapal pesiar, bukan karena duitnya aja ya banyak seperti itu. Dan juga di Bali juga ada agentnya ya, jadi udah dipergampang gitu ya, udah dibuat permudah seperti itu. Tinggal kita aja apakah kita mau ke sana atau enggak. Kalau mau ya gaskan lewat agent biasanya. Di Bali kan banyak banget agentnya. Gitu loh teman-teman ya, karena duitnya ya. Punya duit banyak itu enak teman-teman ya. Tapi kalau nggak punya duit itu terasa mati teman-teman. Oke, dari mana nih? Andrew Muswar. Bang, berapa harga parkir kapal pesiar? Untuk harga parkir aku kurang tahu pasti berapa, tapi ada yang mahal teman ya, ada yang sampai ratusan juta, ada puluhan, ada. Itu tergantung tempat aja. Semakin terkenal itu tempatnya, semakin mahal biasanya harga parkirnya. Tapi aku nggak tahu ya. Kayaknya itu bayarnya per jam teman-teman. Soalnya kapal pesiar itu kan nggak ada yang nyandar berhari-hari, jarang. Itu pakai jaman dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore berangkat gitu. Jadi pakai jam ya. Untuk masalah harganya ya puluhan juta lah ya, puluhan juta, ada yang ratusan gitu ya. Dari si Irfan. Oke, by the way kita udah bacot selama 51 menitan ya. Oke, 9 menit lagi, oke. Oke, dari Irfan. Menurut Kapten Liupa yang sering drama itu Departemen F&B apa Kapten Steward? Oke, ini bukan masalah departemennya ya. Ini bukan masalah departemennya, tapi masalahnya orangnya teman-teman ya. Orangnya biasanya. Tapi kalau dibandingin itu yang paling banyak dramanya itu adalah di F&B. Yang paling banyak. Untuk di housekeeping itu nggak terlalu banyak ya, yang aku rasakan selama aku jadi kabin jadi deck attendant atau deck runner, itu aku nggak terlalu banyak yang menerima drama-drama aneh-aneh, malah tenang hidupku ya. Tapi untuk di F&B di bagian tukang masak itu waduh dramanya itu loh ya, pasti ada aja ya, pasti ada aja dapat pelanggaran kah, atau apa namanya, overtime-nya terlalu banyak lah, lupa ngabsen lah gitu ya, atau temennya yang sangat jahil sekali misalnya seperti itu ya, makanan kita diambil. Lumayan lah ya, lumayan untuk di F&B lumayan. Oke, dari Diki Savage. Kang, jangan lupa di kopian sama bakar rokok. Oke, siap. Aku nggak ngerokok, aku juga nggak ngopi nih ya. Makasih sarannya. Oke, dari si Irfan, kalau mendapatkan sinar matahari kan lumayan dapat vitamin. Iya, vitamin. Tapi kalau matahari di laut itu agak gimana ya? Bikin gosong kan. Soalnya garam aja teman-teman ya. Iya, garam aja itu. Oke, dari Bosi Ahmad. Beli untuk new hire pertama masuk kapal langsung lapor ke HR kah atau bagaimana? Oke. Untuk new hire yang baru pertama kali masuk ke kapal pesiar itu kita dibimbing atau diarahin sama supervisor, bukan HR ya. Sama supervisor. Nah, jadi masing-masing departemen itu ada yang namanya supervisor yang ngurusin karyawan yang baru join. Nah, kalian diurus sama supervisor. Dimana misalnya ngambil dimana misalnya ngambil baju, dimana krumes, pokoknya supervisor yang nunjukin dimana laundry seperti itu. Dan untuk masalah kerjanya nanti kalian disuruh kerja biasanya sih mulai sore biasanya. Kalian disuruh kerja sore. Nah, kalian langsung aja ke tempat kerjanya. Nanti kalian di sana kenalan sama teman-teman, sama supervisor kalian yang lainnya. Setelah itu kalian diajarin sama bos kalian atau sama teman kalian. Nah, kalau sama supervisor kalian yang ngajarin nanti dikasih, oh kalian tugasnya ini, tugasnya ini, tugasnya ini seperti itu.
kalian kerjakan saja. Nanti kalau bosnya itu percaya sama karyawan yang lain atau yang senior, biasanya kalian didampingi oleh karyawan itu ya. Jadi posisinya itu ya area tempat kerjanya di sana aja sebenarnya. Nanti kalian diawasi dan diajarin, ini kerjaan kamu, ini kerjaan kamu, seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk masalah untuk pertama kali masuk ya digituin teman-teman ya. Jadi dituntun lah ya, dituntun. Jadi bukannya dilepas gitu aja, enggak. Dituntun kalian nanti. Pokoknya kalian dengerin aja. Soalnya mereka kan ngomong bahasa Inggris ya. Jadi yang paling penting itu bahasa Inggrisnya ya. Kalian dengerin, jangan sampai kalian lupa atau kalian nggak ngerti sama bahasa Inggrisnya, seperti itu. Biasanya sih mereka itu pagi ya gitu aja, ngambil luggage segini, kartu kalian foto seperti itu. Pokoknya pagi hari di hari pertama itu sibuk banget, dan di sorenya itu kalian mulai kerja langsung teman-teman. Nggak ada istilah tidur istirahat dulu, nggak ada. Pokoknya langsung kalian kerja seperti itu ya, langsung dibantai di hari itu. Enjoy ya, enjoy ya, welcome to jungle ya. Oke. Oke, dari Bos Ahmad. Oke, udah ada bayangan ya. Pokoknya kalian kerja di kapal pesiar jangan berharap santai. Pokoknya welcome to jungle. Siap-siap kerja keras, sikat ya. Oke, dari Iskandar Kandar. Beli pas interview housekeeping paling banyak ditanya itu apa ya, Beli? Yang Beli ingat aja. Oke, untuk masalah interview di housekeeping, aku ada pengalaman di kapal pesiar ya. Jadi yang aku ingat itu dari sekian pertanyaan, mereka itu mengutamakan yang namanya kebersihan teman-teman, dan step-stepnya ya, dan juga alat-alat kebersihannya ditanya, chemical yang digunakan, seperti itu ya. Seperti itu untuk masalah housekeeping ya, gitu aja. Dan juga ditanya masalah cuci tangan. Nah, masalah cuci tangan gimana, apakah kita menggunakan air dingin langsung pergi? Enggak. Kalau di kapal pesiar enggak gitu teman-teman. Jadi kita harus wash dulu, cuci pakai sabun 30 detik kalau nggak salah ya. Setelah itu dibilas, setelah itu dibilas baru dikeringin ya, nggak disanitize kalau cuci tangan ya, disabunin pakai air hangat kayak kalau nggak salah. Setelah itu di apa namanya itu dikeringin seperti itu ya. Jadi 30 detik kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu yang ditanya tentang kebersihan. Setelah itu misalnya kalau kita habis ngendel GI. Nah, GI itu misalnya tamunya mencret ya. GI itu kan bahasa Inggrisnya aja, bahasa luar, bahasa kapalnya. Nah, kalau bahasa Indonesia itu mencret sebenarnya GI itu ya. Jadi kalau ada tamu GI, kita itu pakai apa namanya peralatannya itu, kalau di kapal besar itu dipanggil PPE ya, Personal Protective Equipment. Nah, itu apa aja? Itu ditanya. Jadi pakai misalnya gelas, sarung tangan seperti itu, dan apa pakai pelindung tubuh ya, bawa chemical mesin seperti itu ditanya teman-teman ya. Jadi step-stepnya itu ditanya. Nah, dan setelah membersihkan gimana? Setelah membersihkan ya kita harus ganti baju, jangan dipakai itu lagi biar nggak cross contamination ya, biar nggak menular lagi. Jadi setelah kita bersihin orang GI, kita bajunya tuh dicuci, kita mandi. Itu jawabannya yang benar ya. Jangan misalnya kalian habis ngendel orang GI, kalian langsung kesana kesini nggak mandi pakai pakaian itu, nanti nyebar gitu ya. Gitu yang ditakutkan. Itu aja yang aku ingat teman-teman. Dan juga yang aku ingat yang kemarin itu kan di interview sama user ketika aku balik, ditanya apa perbedaan cleaning sama sanitize ya. Kalau di housekeeping ya, cleaning sama sanitize ditanya, dan bagaimana caranya membersihkan koridor. Itu ya. Itu aja sih tentang pekerjaan kita aja sebenarnya. Oke, oke. Itu aja yang aku ingat ya, Iskandar. Kalau aku ingat lagi yang lain nanti aku kasih tahu ya. Oke, Nyoman Sudarmo. Beli tinggal di Bali mana? Siapa tahu Banjaran. Aku tinggal di Buleleng, Desa Sangsit ya. Sangsit, Buleleng Sangsit. Oke. Dari Ulum, lebih enak mana Beli? Kerja di bagian indoor atau outdoor? Kalau aku enakan kerja di outdoor aja. Kayak maksudnya ini indoor ini kan di dapur ya. Di dapur maksudnya. Mungkin saja. Kalau outdoor kan berhubungan dengan tamu. Enakan berhubungan dengan tamu kerjanya itu. Jadi dapat tipping, itu yang enaknya dapat tipping. Tapi yang kita harus kuasai adalah skill kita dalam ngomong ya, skill bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau ada tamu ngomong gimana reaksi kita, jangan yes no aja seperti itu. Jadi agak lumayan susah banget sih kalau masalah gini ya, bahasa Inggris, apalagi kita nggak paham gitu ya, belum terbiasa.
Kalau aku sih lebih enak outdoor ya, lebih enak, lebih gimana ya, lebih santai lah, nggak terlalu gini, apa namanya tuh, ngebosenin enggak lah. Oke, dari si Ulun, dari si Ulun, dari si Carpi, kalau kumis kita ditumbuh boleh nggak dibersihkan nggak sih Kapten? Kalau kumis kita tumbuh boleh nggak dibersihkan, boleh nggak dibersihkan nggak sih Kapten? Oh, untuk masalah kumis itu ada aturannya teman-teman ya. Kalau kumis kayak begini ini aku udah dimarahin ya, dimarahin sama supervisorku. Jadi harus dipotong dirapi ya, dirapiin. Kalau untuk kalian menumbuh apa namanya tuh, kumisnya tuh biar rapi gitu ya, biasanya tuh kayak kayak orang India itu kan banyak, dia tuh boleh ada kumis tapi harus rapi teman-teman ya, jangan sampai kumisnya nih ke bibir itu kan agak jorok banget. Jadi boleh ada kumis tapi itu harus rapi teman-teman ya. Kalau kumis-kumis kayak gini nih kayak aku ini udah biasanya dipanggil, biasanya ini ya, bukan dipanggil sih, di apa namanya tuh, dimarahin, bukan dimarahin ya, gimana ya, disuruh untuk motong biasanya kalau kayak begini ya. Kalau aku jarang kayak begini, paling rapi ya, rapi gitu teman-teman ya. Tumbuh kumis boleh tapi yang penting rapi aja, rapi dan lebat kayaknya, itu ada standarnya di kapal pesiar. Oke, dari si Carpi Irfan, salah satu enaknya kerja di kapal pesiar menurutku ya bakalan mendapatkan lingkungan baru, diajarin sampai bisa, bahkan kita harus ingat perkataan supervisor biar nggak lupa ya. Betul ya. Mega Adnyana, beli cewek-cewek Eropa ada nggak yang kerja di bagian restoran? Di restoran ada, pokoknya campur teman-teman ya, campur. Ada yang aku lihat dari Ukraina, ada dari mana lagi ya, dari Brasil ya, dari Brasil ada, pernah aku lihat. Pokoknya ada teman-teman, banyak ya. Ya banyak, banyak. Tapi yang aku lihat dominan itu dari Asia, dari Indonesia, Filipina, India. Itu yang paling banyak yang aku lihat yang kerja di kapal pesiar. Ya. Oke, dari si Carpi lagi. Oke, by the way udah 1 jam ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, Mega Adnyana. Oke, ini menjawabnya Mega Adnyana. Ya ada banyak, tapi kebanyakan cewek Indo. Oke. Oke, dari Mega Adnyana. Oh, kamu kerja di Royal ya? Dari Perindapan ada nggak beli yang kerja di restoran? Ada, ada. Perindapan ada. Dari India kan? India ada. Filipina ada. Pokoknya 3 itu aja yang megang kapal pesiar yang kulihat. India, Filipina, dan Indonesia yang paling banyak itu ya. Jadi itu aja. Yang lain ya ada tapi dikit-dikit ya, dari Eropa ada gitu ya. Aku cuma wakil kapten di Oke. Beda teman-teman udah 1 jam ini ya. Besok lagi kalau ada pertanyaan lagi, besok kita jumpa lagi. Semoga kita bisa live lagi ya. Kalau aku nggak bisa live, aku akan kabarin ya lewat komunitas. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton Upoye sampai detik terakhir 7 orang. Thank you so much. Semoga kalian mimpi indah. Sampai jumpa lagi di besok. Oke, bye bye. Assalamualaikum ya. Om Santi Santi Om.